Halo pemirsa, selamat pagi, siang, sore, dan malam kapanpun Anda mengakses channel video ini. Saya Divi dari channel Sukses Autopilot, seorang intuitive advisor, analis energi dan vibrasi. Membahas seputar Law of Attraction Indonesia melalui pendekatan metafisika dan hukum spiritual alam semesta. Dan untuk video Law of Attraction Indonesia ini terbagi menjadi beberapa bagian yang pemirsa bisa ikuti untuk mendapatkan gambaran atau materi yang utuh dan lengkap. Untuk itu link-link video yang terkait sudah saya pasang di deskripsi di bawah ini. Baiklah, simak terus videonya sampai habis, silahkan subscribe buat yang belum dan jangan lupa nyalakan loncengnya agar mendapatkan informasi-informasi yang terbaru dari channel ini setiap minggunya. Pemirsa, kali ini kita akan membahas terima uang dalam 24 jam, bisa saja karena ini. Ya memang, alasan seseorang bisa menerima dari semesta dalam 24 jam menurut hukum tarik-menarik bisa bervariasi. Tergantung pada keyakinan individu, tetapi beberapa alasan umum termasuk pemusatan pikiran. Ketika seseorang benar-benar memusatkan pikiran mereka pada apa yang diinginkan dengan keyakinan dan fokus yang kuat, energi positif yang dihasilkan dapat mempengaruhi aliran energi di sekitar mereka, sehingga menarik apa yang mereka inginkan lebih cepat. Perubahan sikap dan persepsi. Dengan mengubah sikap dan persepsi mereka terhadap kehidupan dan situasi, seseorang dapat memancarkan energi yang lebih positif ke alam semesta, yang kemudian akan menarik pengalaman yang lebih positif kembali kepada mereka. Terbuka menerima. Seseorang yang memiliki sikap terbuka menerima terhadap kemungkinan-kemungkinan yang ada, tanpa menghalangi dengan keraguan atau kecemasan, lebih mampu menerima hal-hal yang mereka inginkan dalam waktu yang lebih cepat. Kesesuaian vibrasi. Konsep hukum tarik-menarik mengatakan bahwa pikiran, perasaan, dan energi memiliki frekuensi tertentu. Ketika kita beresonansi dengan apa yang diinginkan, kita menjadi lebih sejalan dengan energi itu dan lebih mungkin menerima apa yang diharapkan dalam waktu yang lebih singkat. Kemudian dalam konteks pengambilan tindakan atau menunggu berdasarkan Law of Attraction, di sini ada beberapa pertimbangan. Visualisasi. Salah satu aspek penting dalam Law of Attraction adalah visualisasi. Seseorang dianjurkan untuk memvisualisasikan tujuan atau hasil yang mereka inginkan dengan jelas dan secara teratur. Kepercayaan dan keyakinan. Hukum tarik-menarik percaya bahwa keyakinan yang kuat dalam mencapai tujuan adalah kunci untuk menariknya ke dalam hidup seseorang. Jika seseorang memiliki keyakinan yang kuat bahwa mengambil tindakan akan membawa mereka lebih dekat ke tujuan, maka mengambil tindakan adalah langkah yang bijaksana. Ketidakperluan. Konsep ketidakperluan adalah tentang melepaskan kebutuhan akan sesuatu yang diinginkan dengan sangat kuat. Ini bukan tentang apatis, tapi tentang mempercayai bahwa apa yang diinginkan akan datang tanpa harus bergantung pada kebutuhan yang terlalu kuat. Dalam konteks ini, menunggu dengan sabar bisa menjadi pilihan yang bijaksana sambil tetap memelihara visualisasi yang kuat dan keyakinan dalam tujuan yang diinginkan. Intuisi. Beberapa orang percaya bahwa Law of Attraction juga dapat bekerja melalui intuisi. Jika seseorang merasa bahwa intuisi mereka memberi sinyal untuk mengambil tindakan tertentu, mereka mungkin ingin mengikuti dorongan itu. Ini seringkali melibatkan perasaan dalam diri bahwa tindakan tertentu akan membawa mereka lebih dekat ke tujuan. Apakah seseorang memilih untuk mengambil tindakan atau menunggu, bergantung pada kecenderungan pribadi. Keyakinan mereka tentang bagaimana Law of Attraction bekerja dan intuisi individual mereka. Tetapi ada beberapa alasan mengapa seseorang mungkin tidak selalu menerima apa yang mereka inginkan dari semesta. Seperti yang dijelaskan dalam hukum tarik-menarik ini disebabkan ketidakselarasan antara pikiran dan tindakan. Hanya berpikir atau berharap tanpa tindakan yang nyata seringkali tidak cukup untuk mencapai tujuan. Orang mungkin memiliki keinginan atau impian tertentu, tetapi jika tindakan konkret tidak diambil untuk mencapainya, hasil yang diinginkan mungkin tidak terwujud. Tidak jelasan dalam tujuan atau keinginan. Penting untuk memiliki tujuan yang jelas dan spesifik. Jika seseorang tidak benar-benar yakin tentang apa yang mereka inginkan, atau jika tujuan mereka tidak jelas, maka semesta mungkin sulit untuk merespon dengan tepat tentang pikiran dan energi yang dikeluarkan. Penghalang psikologis. Terkadang, trauma masa lalu, rasa takut atau keyakinan negatif yang tertanam dalam bawah sadar seseorang dapat menjadi penghalang bagi keberhasilan mereka. Meskipun seseorang berusaha untuk memikirkan hal-hal positif, emosi dan keyakinan yang tersembunyi ini dapat mengganggu proses manifestasi.
kondisi lingkungan atau situasional. Ada faktor-faktor di luar kendali seseorang yang dapat mempengaruhi kemampuan mereka untuk menerima apa yang diinginkan. Misalnya situasi ekonomi, kondisi kesehatan, atau situasi sosial mungkin membatasi kemungkinan seseorang untuk mencapai tujuan mereka, terlepas dari seberapa positif energi dan pikiran mereka. Hubungan tabungan karma dengan kecepatan manifestasi. Hukum tarik-menarik atau yang lebih dikenal dengan Law of Attraction adalah gagasan bahwa pikiran dan perasaan seseorang mempengaruhi energi di sekitarnya. Dan dengan demikian mereka dapat menarik pengalaman yang sejalan dengan pikiran dan perasaan tersebut. Konsep ini juga seringkali dikaitkan dengan gagasan karma atau tabungan karma dalam kepercayaan spiritual. Karma adalah konsep yang berasal dari tradisi kepercayaan tertentu yang menyatakan bahwa tindakan seseorang, baik itu baik maupun buruk, akan mempengaruhi nasib mereka di masa depan. Ini mencakup gagasan bahwa apapun yang kita lakukan, baik itu positif atau negatif, akan kembali kepada kita suatu hari nanti. Dalam konteks ini, tabungan karma mengacu pada akumulasi efek dari tindakan-tindakan kita sepanjang kehidupan. Sementara hukum tarik-menarik berfokus pada daya tarik pikiran dan perasaan seseorang dalam menarik pengalaman yang diinginkan, maka tabungan karma dapat berperan dalam menentukan bagaimana energi kita berinteraksi dengan energi di sekitarnya. Berikut adalah beberapa cara di mana hubungan antara tabungan karma dan kecepatan manifestasi dalam hukum tarik-menarik dapat dipahami. 1. Frekuensi energi. Tabungan karma seseorang mencerminkan frekuensi energi mereka yang telah terbentuk dari tindakan-tindakan masa lalu. Jika seseorang telah bertindak dengan kebaikan dan kasih sayang, mereka cenderung memiliki frekuensi energi yang lebih positif. Dalam konteks hukum tarik-menarik, energi positif ini dapat membantu seseorang menarik pengalaman positif dengan lebih cepat, karena mereka sejalan dengan frekuensi energi yang sama. 2. Kesesuaian niat. Hukum tarik-menarik menekankan pentingnya memiliki niat yang jelas dan positif dalam menarik apa yang diinginkan. Tabungan karma seseorang dapat mempengaruhi sejauh mana niat mereka sejalan dengan keinginannya. Orang yang telah menciptakan tabungan karma yang baik dengan tindakan positif cenderung memiliki niat yang lebih bersih dan lebih sejalan dengan keinginan mereka. Pada gilirannya dapat mempercepat manifestasi. 3. Keterbukaan penerimaan. Karma juga mempengaruhi bagaimana seseorang menerima pengalaman baru dalam hidup mereka. Orang yang telah mengumpulkan tabungan karma positif mungkin lebih terbuka terhadap pengalaman positif, memungkinkan mereka untuk menerima manifestasi dengan lebih cepat dan lebih mudah. 4. Proses pembelajaran. Tabungan karma juga mencerminkan pembelajaran dan pertumbuhan spiritual seseorang. Orang yang telah melalui pengalaman-pengalaman tertentu dalam kehidupan mereka, baik itu melalui tindakan positif atau negatif, mungkin telah belajar pelajaran berharga yang dapat mempercepat proses manifestasi mereka. Mereka dapat menggunakan pengetahuan ini untuk lebih efektif menerapkan prinsip-prinsip hukum tarik-menarik dalam hidup mereka. Dengan demikian, hubungan antara tabungan karma seseorang dan kecepatan manifestasi dalam hukum tarik-menarik adalah kompleks dan saling terkait. Seseorang yang telah mengumpulkan tabungan karma positif cenderung mengalami manifestasi yang lebih cepat dan lebih efektif, karena mereka telah membentuk frekuensi energi yang positif, niat yang jelas, keterbukaan penerimaan yang tinggi, dan pembelajaran yang mendalam dari pengalaman hidup mereka. Baiklah pemirsa, itu bagian ke-359 dari video Law of Attraction Indonesia. Sampai di sini dulu ya, sampai bertemu di bagian berikutnya. Silakan subscribe buat yang belum. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya agar mendapatkan informasi-informasi yang terbaru dari channel ini setiap minggunya. Sampai jumpa.